Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Halimah dengan NIM 1052020083. Saya mahasiswi dari IAIN Langsa. Saya dari Prodi PGMI Unit 4 semester 3. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mengenai stek dan juga okulasi dengan dosen pengampu Ibu Jelika. Selamat menyaksikan. Nah, jadi saat ini saya akan menyetek tanaman bunga mawar dan juga menyetek okulasi bunga mawar. Dan di sini kita telah menyediakan tanaman mawar jantan. Kenapa saya menyediakan tanaman mawar jantan? Karena kata ibu saya, mawar jantan itu adalah tanaman yang bandel. Jadi, mawar jantan ini bagaimana cara menanamnya, dia akan tetap tumbuh. Nah, kekurangan mawar jantan ini adalah dia tidak memiliki bunga. Jadi nanti kita potong mawar jantannya, bagian tengahnya ini. Lalu, kita nanti akan menjamunya dengan mawar yang betina atau mawar yang berbunga. Nah, bisa kita lihat ini adalah contoh dari tanaman mawar jantan. Nah, di sekitaran batangnya itu hanya ditumbuhi duri dan juga dedaunan, jadi tidak ada bunga. Makanya di sini saya akan mengokulasi tanaman mawar jantan ini ke mawar jantan betina untuk menghasilkan bunga. Nah, jadi awalnya nanti kita akan menyetek terlebih dahulu mawar jantan. Kemudian setelah beberapa bulan kita akan mengokulasikannya dengan mawar betina. Jadi langkah selanjutnya adalah kita akan memotong terlebih dahulu batang dari mawar jantan ini. Itu kita potong sekitar 10-15 cm. Nah, kita potong terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, ini kita singkirkan terlebih dahulu biar nggak mengganggu. Nah, jadi inilah penampakan batang yang kita potong tadi. Ini sekitar 10-15 cm ya. Nah, langkah selanjutnya, sebelum batang mawar jantan ini kita tanamkan atau kita stek, itu nanti ujungnya itu akan kita bersihkan dulu agar lebih mudah kita untuk menunjukkannya ke dalam tanah. Nah, jadi kita sisip terlebih, kita kikis terlebih dahulu. Kita ratakan saja. Nah, teman-teman bisa mengikuti langkahnya ya di rumah jikalau ingin menyetek tanaman bunga mawar ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengambil bawang merah. Nah, bawang merah ini nanti akan kita oleskan ke batang ujungnya yang udah kita sisip tadi. Itu gunanya untuk mempercepat tumbuh akar. Nah, inilah dia. Setelah itu kita akan menunjukkan batang tadi ke dalam tanah. Nah, kita tunjukkan, kita pastikan ya udah tertunjuk rapi. Kita tekan-tekan bagian sampingnya. Kemudian kita tunggu untuk beberapa saat. Itu kurang lebih sekitar sebulan. Nanti kita akan mengetahui hasilnya. Lebih kurang kita tunggu waktu selama sebulan. Nanti tumbuhan ini akan tumbuh sendiri. Bawahnya itu akan tumbuh akar. Jadi tumbuhan mawar jantan ini dia itu nggak perlu lagi kita sungkup. Sungkup itu kita tutup pakai plastik untuk pertumbuhannya. Nah, kita tunggu saja, kita biarkan terbuka seperti ini, dia akan tumbuh sendiri nantinya. Nah, ini adalah stek mawar jantan yang kita tanam kemarin. Ini berumur kira-kira sebulan. Nah, jadi ini bisa kita lihat ini udah ada tumbuh tunas. Nah, tunasnya itu nanti yang akan kita sambungkan. Nah, kita buka terlebih dahulu, kita bongkar ya. Apakah tumbuh akar atau tidak. Nah, bisa kita lihat itu. Nah, udah tumbuh akar kan? Berarti bawang merah itu fungsinya sangat bagus untuk mencetek tanaman yang lainnya agar lebih cepat tumbuh akar. Nah, selanjutnya kita akan mengambil batang tanaman dari mawar lain, yaitu mawar betina. Nah, ini dia. Kita ambil batang yang sudah bertunas ya. Mengapa kita mengambil batang mawar betina yang sudah bertunas? Karena
nantinya tunas tersebutlah yang akan kita pindahkan ke batang mawar jantan yang sudah kita stek tadi, kita sambungkan. Jadi tunas dari batang mawar betina ini akan kita potong, lalu akan kita pindahkan ke batang mawar jantan yang sudah di stek tadi. Jadi kita akan mengokulasinya. Jadi teman-teman, sebelum mengokulasinya kita ambil dulu batang mawar jantan tadi. Nah, di sini kan sudah tumbuh tunas tuh. Kita potong terlebih dahulu tunas dari si batang mawar jantan tersebut. Nah, kita potong terlebih dahulu. Fungsinya ini kita potong mata tunas dari batang mawar jantan tersebut itu untuk kita pindahkan atau kita satukan dengan mata tunas dari si batang mawar betina tadi. Nah, jangan lupa kita buat penyangga. Nah, penyangga ini nanti fungsinya itu untuk menempatkan mata tunas si dari batang betina tadi. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ambil batang dari si mawar betina tersebut. Nah, itu kan udah tumbuh tunas. Nah, terus kita rapikan terlebih dahulu, kita sisipkan atasnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita potong mata tunasnya. Nah, ini harus kita perhatikan benar-benar ya ukurannya agar pas dengan tempat yang sudah kita sediakan di batang mawar jantan yang tadi kita buat. Jadi ketika melepaskan ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai pisaunya ini kena tangan. Nah, ini udah mau terputus. Nah, ini mata tunas dari batang betinanya udah lepas ya teman-teman. Jadi ukurannya seperti ini. Dia harus pas ukurannya dengan ukuran yang telah kita sediakan di batang mawar jantan tadi. Untuk langkah selanjutnya kita ambil terlebih dahulu batang mawar jantan yang sudah kita sediakan tempatnya tadi. Lalu kita ambil mata tunas. Nah, kita satukan mata tunas batang mawar betina tadi ke batang mawar jantan yang sudah dipotong tadi. Nah, kita harus menyusunnya rapi ya. Kita harus nyatukannya rapi. Agar apa? Agar pertumbuhannya bagus. Kita harus mempertemukan antara kulit dan kulit. Nah, antara kulit mata tunas dari batang mawar jantan dan juga batang mawar betina. Nah, seperti ini penampakannya ya. Nah, setelah itu kita ambil plastik. Nah, plastik ini gunanya untuk mengikat keduanya agar menyatu. Nah, ikatnya itu gampang kok, kita hanya harus melilit-lilitkannya saja. Nah, kita tarik, kita lilitkan. Nah, terlepas, maaf teman-teman. Nah, kita tarik, kita lilitkan seperti ini. Tetapi jangan sampai menutupi mata tunas dari si batang mawar betinanya tadi. Nah, kita lihat gini. Jangan sampai kita menutupi mata tunas dari si batang mawar betina tadi. Nah, kalau misalnya cara seperti ini, cara seperti itu salah ya teman-teman. Nah, cara seperti ini tuh salah. Kita jangan sampai menutupi mata tunasnya, tapi kita agak ke depan sedikit. Nah, terus kita lilitkan saja sampai si tali tadi ini habis ya. Jadi jangan sampai menutupi mata tunas dari si batang mawar betina tadi. Oke, kita ikat saja. Kita ikat. Nah, seperti ini dia penampakannya teman-teman. Lalu tali plastik yang tidak dipakai ini kita potong saja. Nah, kita potong. Nah, seperti itu dia penampakannya ya. Setelah seperti ini, kita akan menanam kembali batang mawar jantan ini ke dalam tanah. Sebelum kita menanam, kita buat lubang terlebih dahulu agar si batang mawar jantan tadi lebih mudah untuk kita tanam ya teman-teman. Yang kita taruh di dalamnya.
jangan lupa kita paskan terlebih dahulu dan kita padatkan tanah-tanah di pinggirannya tersebut agar si batang mawar jantan ini tidak mudah jatuh ya teman-teman. Nah, kita padatkan. Nah, seperti inilah penampakannya. Jadi kita tinggal menunggu beberapa minggu, itu sekitar 3 mingguan untuk melihat hasil dari okulasian tersebut. Nanti dari mata tunas ini itu akan tumbuh menjadi daun. Setelah itu nanti tumbuh besar dan kemudian akan berbunga. Kenapa saya memilih batang jantan ini? Karena batang mawar jantan ini itu dia kokoh. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menyungkuknya. Kita tidak perlu lagi menutupkannya pakai plastik untuk pertumbuhannya. Jadi kita biarkan saja seperti ini, dia itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu, kita boleh menyungkuknya kok. Nah, ini kita udah tutup dengan plastik, tinggal kita nunggu beberapa saat. Oke? Nah, inilah penampakan setelah beberapa minggu, itu selama kurang lebih sebulan. Nah, itu udah tumbuh ya okulasiannya. Jadi seperti inilah penampakan jika okulasiannya berhasil. Nah, jangan sedih. Kadang juga ketika kita awal mula untuk mengokulasi itu, terkadang kita belum tahu langkah-langkahnya, jadi okulasian itu tidak tumbuh dengan sempurna, tapi ini tumbuh dengan sempurna. Sekian dan terima kasih video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.